Terminal Kalideres yang dulu riuh oleh tawa para pedagang dan deru bas antar kota kini terasa seperti medan perang tak kasat mata. Suara klakson bas yang bersahutan tak mampu menutupi jeritan batin para sopir dan pedagang kecil yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Di balik asap knalpot yang menggantung di udara, mata-mata liar dari balik pos kayu selalu mengintai, siap memalak siapa saja yang terlihat berani atau tampak berduit. Terminal itu bukan lagi milik rakyat, ia telah dicengkeram oleh kekuasaan jalanan bernama Mat Gondrong. Mat Gondrong, pria berambut gimbal sebahu dan tubuh bertato dari leher hingga tangan, bukan sembarang preman. Ia adalah penguasa tak tertulis di Kalideres, pemungut upeti dari setiap jengkal tanah dan roda yang berputar. Tiada satu pedagang pun yang berani membuka lapak tanpa izin darinya. Bahkan, para sopir bas trayek jauh pun harus menyisihkan uang rokok, jika tak ingin kaca spion pecah atau ban bocor secara misterius. Sementara aparat menutup mata, Mat Gondrong dan anak buahnya berpesta dalam keserakahan. Setiap pagi, suasana terminal seperti mimpi buruk yang diulang. Ibu-ibu penjual lontong duduk gelisah, menunggu giliran dipalak. Sopir bas menunduk saat berjalan ke warung kopi, berharap tidak dicegat oleh dul bengkung yang dikenal senang menempeleng orang hanya karena salah lihat. Para kernet hanya bisa menggerutu pelan, karena melawan berarti dihajar ramai-ramai di belakang pos parkir. Kalideres berubah jadi sarang ketakutan. Tak ada yang berani bicara keras, apalagi melawan. Di balik gerombolan preman yang tertawa dengan botol ciu di tangan, ada kesedihan yang mengakar dalam. Terminal bukan hanya tempat singgah kendaraan, tapi juga sumber penghidupan ratusan jiwa. Namun kini, semuanya dikendalikan seperti kerajaan kecil, dengan Mat Gondrong sebagai rajanya. Pedagang yang terlambat bayar akan dipecahkan dagangannya. Sopir yang melapor ke polisi akan dicari hingga ke rumah kontrakan. Hukum, di terminal ini, hukum adalah siapa yang paling ganas. Suatu hari, seorang sopir tua bernama Pak Bani dipukul di depan umum karena menolak bayar jatah keamanan. Dagangan pecel lele milik Bu Sarti ditendang hingga berceceran karena menolak menambah setoran. Semua orang hanya bisa melihat. Tak ada tangan yang berani bergerak. Tak ada mulut yang berani bersuara. Semua hanya tertunduk, menyimpan dendam dalam diam. Terminal Kalideres seolah mengemis perlindungan pada sesuatu, atau seseorang, yang bisa mengubah keadaan. Dan di tengah keputusasaan itu, hari itu datang. Sebuah bas malam trayek Surabaya-Jakarta meluncur pelan ke dalam terminal. Warnanya hijau tua dengan strip emas, penuh debu perjalanan jauh. Dari balik pintu yang terbuka perlahan, turun seorang perempuan tinggi, berkulit bersih, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans belel. Wajahnya teduh, tapi matanya menyimpan bara yang terpendam. Namanya Laras. Orang-orang menatapnya tanpa banyak bicara. Ia sopir bas perempuan, hal yang sudah cukup langka. Tapi bukan itu yang membuat terminal terdiam. Ada aura berbeda pada Laras, tenang, namun menusuk. Matanya menyapu sekeliling, seolah tahu semua cerita yang terjadi sebelum ia datang. Ia tidak takut, tidak menunduk, tidak mencari aman. Ia seperti datang bukan hanya untuk membawa penumpang, tapi membawa sesuatu yang lebih besar, perubahan. Namun, Laras tidak bicara. Ia hanya menyandarkan diri di pintu bas, menghisap udara sore terminal yang pengap, lalu menatap ke arah pos preman yang kini mulai memperhatikan kehadirannya. Di balik tatapan dinginnya, ia berbisik dalam hati, sudah waktunya kutepati janji pada almarhum ayah. Terminal ini akan kubersihkan, satu persatu. Dari balik pos kayu reyot yang penuh coretan spidol dan bau arak murahan, Mat Gondrong menyipitkan mata. Ia sedang menyulut rokok lintingannya ketika dul bengkung berbisik pelan, "Bos, ada sopir baru, cewek." Tapi matanya tajam, gak biasa. Mat Gondrong tertawa pelan, suaranya berat seperti batu digerus. "Cewek di terminal, kalau bukan jual gorengan, ya penghibur malam. Tapi kalau jadi sopir, pasti nyari mati." Ia meludah ke tanah, lalu berdiri dengan tangan mengepal. Mat Gondrong bukan nama asing bagi siapapun yang pernah bersinggungan dengan terminal Kalideres. Dulu ia hanyalah tukang parkir liar, anak jalanan yang hidup dari sisa-sisa nasi bungkus. Tapi waktu, kerasnya hidup, dan dendam yang ditanam sejak kecil menjadikannya binatang jalanan paling ditakuti. Ia menguasai terminal bukan dengan surat resmi, tapi dengan pukulan dan darah. Sekali orang melawan, ia tak segan mencelakai hingga cacat. Sekali ada yang lapor polisi, maka keluarga mereka yang jadi korban.
Sementara Laras duduk di bangku ruang tunggu sopir, ia bisa merasakan aura terminal yang berat. Sorot mata para preman tak lepas dari tubuhnya. Namun ia tetap tenang, menyeduh kopi sachet dari termos sendiri. Beberapa sopir pria melirik penuh rasa ingin tahu, tapi tak satu pun berani menyapa. Mereka tahu, sekali bicara dengan Laras, itu bisa jadi alasan preman menganggap mereka berpihak. Di tempat ini, salah langkah sedikit saja bisa berarti dipukuli sampai masuk rumah sakit. Dul bengkung dan Toler rambut mencoba mendekat, pura-pura bersahabat. Mereka duduk di bangku panjang sebelah Laras, lalu menawarkan rokok. Namanya siapa, Mbak? Baru ya, di sini semua harus ikut aturan. Laras hanya tersenyum kecil, lalu menjawab datar, saya ikut aturan, asal tidak melanggar hak saya. Jawaban itu membuat Dul melirik tajam. Toler rambut mulai menggertak dengan suara keras, agar semua orang dengar, di sini gak ada hak. Yang ada, bayar, atau bubar. Ucapan Tole menggema, menarik perhatian para sopir lain. Terminal mendadak senyap, semua menunggu apa reaksi Laras. Namun perempuan itu hanya meneguk kopi terakhirnya, lalu berdiri perlahan. Ia melangkah pelan, lalu mendekat ke Tole, membisik dengan suara dingin, aku tidak datang untuk ribut, tapi kalau kalian memaksa, jangan salahkan aku kalau tempat ini berubah jadi kuburan. Matanya tajam seperti kilatan petir. Tole refleks mundur satu langkah. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat dadanya sesak. Dari kejauhan, Mat Gondrong menyaksikan semua itu dengan ekspresi datar. Berani juga si cewek ini, gumamnya. Tapi di balik gumamannya, ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Tatapan Laras tadi mengingatkannya pada seseorang dari masa lalu, Tatang Lebur, seorang pendekar tua dari Jawa Timur yang pernah menghajarnya habis-habisan 20 tahun silam. Tatapan seperti itu, penuh keyakinan, penuh ilmu. Mat Gondrong menggertakkan giginya. Jangan-jangan, malam pun turun perlahan di atas Kalideres. Lampu-lampu jalan menyala temaram, dan suara kendaraan mulai berkurang. Namun kegelisahan di antara para preman justru meningkat. Cewek itu beda, Gondrong, gua lihat tadi tangannya megang raja aneh, bisik Suroketek. Mat Gondrong hanya menjawab singkat, besok pagi, kasih dia pelajaran. Kalau masih hidup, baru kita ajak ngomong. Ia lalu berjalan perlahan, kepalanya mendongak, seolah menyapa malam yang mulai pekat. Langit tahu, Kalideres akan berubah. Sementara itu, Laras duduk di dalam busnya, menatap langit dari balik kaca. Ia membuka kalung kecil di leher, memperlihatkan secarik kain hitam bertuliskan aksara kuno. Ia mengecupnya pelan. Ayah, aku sudah di sini. Dulu kau bilang, kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan keberanian yang berpijak pada cinta rakyat. Besok, Kalideres akan melihat cahaya, meski harus diawali dari darah. Fajar baru menyentuh atap terminal Kalideres, namun hawa dingin pagi itu tak mampu menenangkan hati para sopir yang menyimpan resah. Di sudut terminal, bas berwarna hijau tua milik Laras masih terparkir rapi. Asap tipis mengepul dari knalpot yang baru saja dinyalakan. Laras, dengan rambut diikat rapi dan jaket hitamnya, tengah menyapu lantai dalam bas. Ia seperti tidak terusik sama sekali oleh ketegangan malam sebelumnya, seolah hidupnya telah terbiasa bersinggungan dengan ancaman. Beberapa sopir yang lewat hanya berani menatap dari kejauhan. Mereka berbisik pelan, itu sopir cewek dari Jawa Timur, katanya bisa bikin preman pucat. Seorang kernet muda yang penasaran memberanikan diri mendekat. Bah, beneran ya kemarin hampir berantem sama anak buah Mat Gondrong. Laras menoleh pelan, tersenyum samar. Aku gak suka kekerasan, Dek, tapi aku juga gak suka dibentak. Ucapannya ringan, tapi terasa seperti petir dalam kabut. Si kernet hanya bisa mengangguk cepat, lalu buru-buru pergi. Namun di balik ketenangan Laras, ada badai yang ia sembunyikan. Malam sebelumnya, saat semua tertidur, Laras duduk bersila di dalam bas. Di hadapannya, sebuah selendang hitam terbentang di lantai. Ia menutup mata, melantunkan doa dalam bahasa kuno yang diajarkan mendiang ayahnya. Dari tubuhnya mengalir hawa panas yang berdenyut seperti detak jantung bumi. Udara di sekitar mendadak bergetar halus. Sebuah ajian kuno bernama Rawarontek ia aktifkan kembali, ilmu pamungkas yang membuat tubuhnya tak bisa mati sebelum tugas selesai. Aku bukan pendekar, aku hanya anak sopir tua yang pernah dibakar hidup-hidup oleh preman karena menolak setoran, gumam Laras dalam hati. Dendam itu telah ia simpan selama bertahun-tahun. Waktu kecil,
Ia melihat ayahnya, Tatang Lebur, terkapar dibantai oleh para preman setelah menolak tunduk. Tapi sang ayah sempat menyelamatkan Laras, mewariskan ilmu dan pesan terakhir, jadilah matahari untuk rakyat kecil, jangan jadi bayangan gelap. Kini, Laras hadir bukan hanya untuk menyopir, tapi untuk menyalakan terang di tengah gelapnya Kalideres. Pagi itu, Mat Gondrong berdiri di atas tangga pos, memperhatikan Bas Laras dari kejauhan. Matanya penuh curiga, ia tak biasa melihat perempuan yang tidak takut pada kekuasaan. Apalagi yang tenang seperti batu karang. Ia menyuruh Tole Rambut untuk sekali lagi mengetes Laras. Gak usah langsung pukul, bikin dia emosi. Kalau dia lawan, baru gua turun tangan. Tole mengangguk dan mengambil 2 orang temannya. Mereka bersiap menantang lagi, namun dengan cara yang lebih keji, mengganggu penumpang Laras yang sedang naik. Sementara itu, Laras tengah menyapa seorang ibu tua yang membawa dagangan kue. "Naik aja, Bu, duduk di depan ya. Saya antar sampai pasar." Sang ibu tersenyum lega, tak ada sopir bas yang mau peduli pada pedagang kecil seperti dia. Tapi Laras berbeda, di dalam tatapannya, ada kasih sayang yang membuat orang percaya. Penumpang demi penumpang naik, dan mereka semua merasa aman, meski di luar, bahaya sedang mengintai. Saat bas mulai maju perlahan, Tole dan 2 orang preman menghadang di depan. Mereka berpura-pura sebagai penumpang, lalu salah satu dari mereka menendang kotak kue si ibu hingga berserakan di jalan. Laras mendadak berhenti, matanya membara. Penumpang di dalam bas menahan napas. Semua menanti, apakah kali ini Laras hanya diam, atau badai akan datang lebih cepat dari yang diduga. Laras turun perlahan, langkahnya ringan namun pasti. Ia berdiri di depan Tole Rambut, lalu berkata dengan suara dingin, "Kau kira aku takut karena aku perempuan?" Angin tiba-tiba berhembus kencang. Debu beterbangan. Dalam sekejap, Laras mengangkat tangannya ke udara. Tatonya yang selama ini tersembunyi oleh lengan jaket tampak jelas, membentuk raja kuno. Dalam hati, ia bersiap. Mungkin inilah saatnya ajian Rawa Rontek bicara. Tole Rambut tertawa lantang, suara tawa yang memuakkan dan membakar telinga. Kue-kue, milik ibu tua berserakan di aspal, diinjak-injak dengan sepatu kotor preman itu. Si ibu hanya bisa menunduk, bibirnya gemetar, menahan tangis yang mengering karena terlalu sering dihina di terminal ini. Penumpang dalam bas Laras menatap dengan campur aduk, marah, takut, dan cemas. Tak ada yang berani turun, kecuali satu, Laras. Ia melangkah perlahan, seperti singa betina yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Wajahnya datar, tapi sorot matanya menyala. Ia berhenti tepat di depan Tole dan anak buahnya, lalu memungut satu potong kue dari tanah, meniup debunya, dan menyerahkannya kembali ke ibu penjual dengan lembut. "Maaf ya, Bu, saya yang bereskan." Kata-katanya lirih, tapi justru membuat suasana di terminal menegang. Tole mulai merasa geli bercampur kesal. "Wah, sok pahlawan nih sopir cewek." Laras tidak menjawab, ia hanya menatap Tole dalam-dalam. Sekali tatap, cukup membuat Tole kehilangan senyum congkaknya. "Minta maaf." Sekarang, suara Laras pelan, tapi tegas, seperti denting logam yang jatuh di malam sepi. Tole berusaha menertawakan, tapi anak buahnya justru mulai mundur satu langkah, merasakan sesuatu yang tak biasa dalam tubuh mereka. Udaranya terasa lebih berat, seperti tekanan di dada yang datang tiba-tiba. "Tole, dia bukan orang biasa," bisik salah satu temannya. Tapi Tole terlanjur terpancing ego. Ia mencengkram kerah jaket Laras dengan tangan kiri. "Gua gak takut sama perempuan. Lo pikir lo siapa BRAKK?" Tole terlempar 3 meter ke belakang sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Laras hanya menggerakkan lengannya sedikit, tapi pukulan itu seperti hantaman palu godam. Tubuh Tole menghantam tiang lampu dan tergeletak pingsan. Kerumunan mulai berdatangan. Sopir-sopir lain, pedagang kecil, bahkan beberapa penumpang turun dan menonton dalam diam. Ini bukan pertarungan biasa. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seorang perempuan menghadapi preman dengan kepala tegak dan menang. Salah satu preman lain mencoba menyerang dari belakang, namun Laras hanya membalik badan, dan dengan satu tendangan lurus, ia menghantamkan lawannya ke badan bas hingga penyok. Mat Gondrong yang tengah mengintai dari kejauhan langsung menggertakkan giginya. "Kurang ajar, dia bukan perempuan biasa," gumamnya. Wajahnya memerah, bukan karena marah semata, tapi karena takut akan sesuatu dari masa lalu yang perlahan bangkit di depan matanya. Ia mengenali gerakan itu.
Gerakan khas aliran tua dari timur, ajian rawa rontek. Itu ajian yang dulu digunakan oleh musuh bebuyutannya, Tatang Lebur. Dan sekarang, diwariskan kepada anaknya. Laras menoleh pada kerumunan, lalu berkata lantang, terminal ini bukan milik preman. Ini milik rakyat. Kalau kalian terus diam, besok anak-anak kalian yang diinjak-injak seperti ini. Suaranya menggema, membelah kebisuan yang sudah terlalu lama mengunci mulut semua orang di Kalideres. Tak ada yang bertepuk tangan, tapi sorot mata mereka berubah. Dari ketakutan, menjadi harapan. Laras selalu menunduk pada ibu penjual kue, membantu mengumpulkan sisa dagangannya, dan membimbingnya naik ke dalam bas. Di dalam bas, penumpang berdiri memberi tempat duduk. Laras tersenyum. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada yang berdiri melawan di terminal Kalideres. Dan namanya akan segera menyebar seperti api di tengah jerami kering, Laras, si Sri Kandi dari timur. Kabar kekalahan Tole Rambut dan anak buahnya menyebar lebih cepat dari asap knalpot bas. Dalam waktu sejam, dari warung kopi hingga toilet umum, semua bibir membicarakan satu nama, Laras. Ada yang bilang ia sakti, ada yang bilang ia cucu pendekar, bahkan ada yang percaya Laras bukan manusia biasa. Namun satu hal yang pasti, semua orang mulai berharap. Untuk pertama kalinya, rakyat kecil merasa ada sosok yang berani berdiri di garis depan melawan Mat Gondrong. Di pos utama, Mat Gondrong membanting botol ciu ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Matanya menyala seperti bara. Tole itu anak andalan gue. Gua besarin dari kecil, masa kalah sama perempuan, teriaknya. Dul Bengkung, yang biasanya selalu nyengir, kini diam 1000 bahasa. Ia tahu, kemarahan Mat Gondrong bukan sekadar soal harga diri, tapi soal bayangan masa lalu yang mulai mengganggu batinnya. Nama Tatang Lebur kembali bergaung dalam pikirannya, membuat tidur malamnya tak lagi nyenyak. Mat Gondrong berdiri sambil menyambar golok yang tergantung di dinding. Besok pagi, kumpulin semua anak buah. Kita sapu itu bas. Kita kasih lihat siapa raja di Kalideres ini. Wajahnya merah padam, namun sorot matanya menyiratkan kegelisahan yang sulit ditutupi. Ia tak hanya marah, ia takut. Takut karena tahu bahwa jika benar Laras adalah pewaris ajian rawa rontek, maka kekuatan itu bisa menumbangkan apa yang ia bangun bertahun-tahun, kerajaan gelap di balik terminal. Sementara itu, Laras duduk di belakang kemudi busnya. Lampu interior temaram menyinari wajahnya yang tenang. Di tangan kirinya, ia memegang raja tua peninggalan ayahnya. Hatinya gelisah, bukan karena takut, tapi karena ia sadar pertarungan ini belum selesai. Ia tahu tabiat preman semacam Mat Gondrong. Tak akan diam, tak akan mundur, dan bukan hanya dirinya yang akan jadi sasaran, tapi siapapun yang dekat dengannya. Termasuk para pedagang kecil yang mulai berani menyapanya. Benar saja, malam itu Bu Sarti, penjual pecel lele di sudut terminal, ditampar oleh preman tak dikenal. Lapaknya dibalik, dagangannya diinjak-injak. Alasannya, karena siangnya ia tertangkap kamera tersenyum saat berbicara dengan Laras. Ini peringatan buat yang sok-sok dukung perempuan itu, ujar salah satu preman dengan suara keras. Tak ada yang menolong, mereka takut. Namun diam-diam, hati mereka mulai terisi amarah yang menggelegak. Esok harinya, Laras menghentikan busnya di depan lapak Bu Sarti. Melihat kondisi lapak yang porak-poranda, ia hanya menatap nanar. Bu Sarti menangis diam-diam, menolak bicara. Tapi Laras mengerti, ini bukan sekadar teror, ini adalah deklarasi perang. Mat Gondrong sudah mulai menyerang siapapun yang terlibat dengannya. Dan Laras tahu, jika ia tidak bergerak lebih cepat, maka korban akan semakin banyak. Ia lalu berdiri di atas kap bas, memanggil seluruh sopir dan pedagang yang berani mendekat. Aku tahu kalian takut, aku juga takut, tapi lebih takut lagi jika kita membiarkan kejahatan menang terus. Suaranya menggema, dibalas bisik-bisik penuh harap dari kerumunan. Kita bukan siapa-siapa, tapi kalau kita berdiri bersama, kita bisa jadi sesuatu. Terminal ini milik kita, bukan milik preman. Sorak-sorai tak ada, tapi tatapan mata mereka mulai berubah dari bingung menjadi yakin. Dari kejauhan, Mat Gondrong mengintip dari balik pos. Melihat kerumunan kecil itu, bibirnya menyeringai bengis. Main api kau, Laras, kau kira ini dongeng. Besok, kau akan tahu rasanya menyentuh wilayah raja. Di tangannya, ia mengasah golok pelan-pelan, seolah menyiapkan pentas darah. Tapi ia lupa satu hal, Laras bukan perempuan biasa.
Ia bukan cuma sopir, tapi titisan kehendak rakyat kecil yang selama ini membara, menunggu satu percikan untuk menyala. Malam menjelang dengan angin yang membawa bau hujan dan ketegangan. Terminal Kalideres yang biasanya hingar-bingar menjelang larut, kini terasa senyap. Orang-orang berbicara dalam bisikan, seakan takut suara mereka bisa memanggil bahaya. Laras berada di dalam busnya yang sepi. Di hadapannya, obor kecil menyala redup, menerangi wajahnya yang bersimbah peluh. Matanya terpejam, namun tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ajian kuno dalam dirinya mulai aktif sepenuhnya. Di lantai bas yang kosong, Laras meletakkan benda-benda pusaka. Peninggalan almarhum ayahnya, sehelai selendang hitam, sebilah keris kecil berlumur raja kuno, dan sebongkah batu akik merah menyala. Ia duduk bersila di antara ketiganya, mengucap doa dalam bahasa Jawa Kawi yang telah ia hafalkan sejak usia 9 tahun. Suara gumamannya lirih, tapi udara di dalam bas bergetar. Cahaya lampu seolah meredup, dan dari tubuh Laras muncul semburat cahaya merah samar. "Bapak, rawa rontek ini bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjaga mereka yang tak bisa menjaga diri. Izinkan aku bangkitkan ajian ini," bisiknya dengan mata masih terpejam. Dalam sekejap, hawa panas menyelimuti tubuhnya. Nafasnya berat, dadanya naik turun cepat. Keringat bercucuran deras, namun ia tidak goyah. Tiba-tiba, sebuah suara dalam hati muncul, suara yang lembut namun dalam, suara mendiang ayahnya. "Waktumu telah tiba, Nduk. Ingat, tubuhmu bisa hancur, tapi jiwamu akan kembali. Karena rawa rontek adalah hidup yang tak selesai sebelum keadilan ditegakkan." Tepat tengah malam, Laras membuka matanya. Sorotnya berbeda, tajam, terang, dan menyala seperti bara api. Perlahan ia bangkit, menyarungkan keris kecil ke balik sabuk, lalu menggulung selendang hitam dan mengikatkannya di pinggang. Saat ia melangkah keluar dari bas, hembusan angin malam seakan tunduk. Dari kejauhan, seorang sopir tua yang tak sengaja melihat pemandangan itu sampai menjatuhkan botol air minumnya. "Inggi Gusti, Cak Ayu iku nyekel ajian sakti." Sementara itu, Mat Gondrong duduk di dalam pos sambil memandangi foto ayah Laras yang telah lama ia simpan dalam keadaan terbakar sebagian. Wajah Tatang Lebur masih jelas, dengan mata yang menyimpan keberanian yang tak bisa dibunuh. Anaknya muncul juga. "Dulu gua gak bisa bunuh bapaknya. Sekarang gua bakal habisin dia, sebelum ajian itu bangkit penuh," gumam Mat Gondrong. Ia lalu berdiri dan memanggil semua anak buahnya. "Besok subuh, kita ratakan bas itu. Gak ada ampun." Dul Bengkung, Suro Ketek, dan belasan preman lainnya mulai mengasah senjata. Golok-golok panjang, rantai besi, hingga palu kecil disiapkan. Mereka bukan cuma ingin menakut-nakuti, tapi benar-benar ingin menghabisi Laras. Mereka tahu, selama Laras masih ada, kekuasaan mereka akan runtuh. Dan bagi Mat Gondrong, ini bukan sekadar urusan preman melawan sopir. Ini soal dendam darah yang belum tuntas sejak 2 dekade lalu. Namun di tengah kegelapan malam itu, terminal Kalideres tak lagi sunyi. Beberapa pedagang mulai berani keluar lebih awal, menata dagangannya kembali. Sopir-sopir yang biasanya menghindar kini justru mendekat ke bas Laras, hanya untuk menanyakan kabar atau sekadar berjabat tangan. Mereka belum tahu Laras telah mengaktifkan ajian rawa rontek. Tapi mereka bisa merasakan satu hal, harapan. Dan ketika rakyat kecil mulai percaya pada satu sosok, maka takdir terminal itu akan segera berubah. Di sebuah rumah sempit di belakang terminal, Mat Gondrong duduk di atas tikar lusuh, ditemani sebotol arak dan setumpuk foto lawas. Di tangannya, foto setengah hangus bergambar pria berjubah hitam dengan sorot mata tajam, Tatang Lebur, ayah Laras. "Dulu lo rampas segalanya dari gue, Tatang," gumamnya lirih, namun penuh bara. Malam itu, wajahnya bukan lagi preman terminal, tapi seorang lelaki yang disiksa dendam puluhan tahun. Dendam yang belum selesai, dendam berdarah. 20 tahun lalu, Mat Gondrong hanyalah anak jalanan yang bergabung dengan geng preman Tanah Abang. Ia haus kuasa, tapi dunia tak memberi ruang. Ketika ia mulai naik nama, muncul Tatang Lebur, sosok pendekar sopir bas dari Jawa Timur yang menolak tunduk pada siapapun. Suatu malam, saat geng Mat Gondrong memalak habis-habisan sopir lintas kota, Tatang datang sendirian dan menghajar mereka satu persatu. Ia tak hanya menang, tapi mempermalukan mereka di hadapan warga. Dan Mat Gondrong, babak belur hingga hampir lumpuh. Itu bukan hanya kekalahan, itu penghinaan.
desis Mat Gondrong sambil menatap bekas luka panjang di perutnya. Luka itu pemberian Tatang, satu sabetan keris yang hampir menghabisi nyawanya. Tapi yang paling membekas adalah kata-kata terakhir Tatang malam itu, jangan pernah ganggu rakyat kecil lagi. Dunia ini bukan untuk preman sepertimu. Sejak saat itu, Mat Gondrong bersumpah akan membalas. Namun ketika ia kembali untuk mencari Tatang, lelaki itu sudah menghilang bersama putrinya, Laras. Kini, 20 tahun kemudian, Laras berdiri di tempat yang sama, dengan sorot mata dan ilmu yang nyaris serupa. Itu yang membuat Mat Gondrong kalap. Ia tak hanya melihat ancaman terhadap kekuasaannya, ia melihat hantu masa lalu yang bangkit kembali dalam bentuk anak dari musuh lamanya. Kalau dulu gua gagal bunuh bapaknya, sekarang gua pastikan anaknya gak bakal lolos, geramnya sambil mengayunkan golok ke tiang kayu, memecahnya dengan satu sabetan penuh dendam. Sementara itu, Laras merasakan kegelisahan di udara. Di dalam bas, ia duduk bersila, menggenggam keris kecil ayahnya. Nafasnya berat, namun pikirannya tajam. Ia mengenang masa kecilnya, saat digendong lari oleh ibunya dalam keadaan rumah terbakar. Sang ayah terkapar bersimbah darah, melawan sendirian. Malam itu, ibunya hanya berbisik, ingat nama itu, Laras, Mat Gondrong. Dialah yang membakar kita, dan kini, nama itu berdiri di depannya, lebih besar dari bayangan masa lalu. Laras membuka pintu bas dan menatap langit Kalideres yang mendung. Petir sesekali menyambar jauh di utara. Udara tegang, seperti menunggu ledakan. Beberapa sopir menghampirinya diam-diam. "Mbak Laras, kami siap bantu. Gak banyak, tapi kami ada." Ucapan itu mengguncang batinnya. Ia bukan lagi sendiri. Rakyat kecil yang dulu takut kini mulai berdiri. Dan itu lebih sakti dari ajian manapun, keberanian yang muncul dari penderitaan bersama. Namun jauh di belakang terminal, Mat Gondrong sedang mengatur siasat. Ia tidak akan menyerang sendirian. Ia menghubungi gerombolan preman dari luar Kalideres, preman lintas yang pernah jadi anak buahnya di Tanah Abang dan Grogol. Orang-orang bengis tanpa hati nurani, yang hanya tahu satu bahasa, kekerasan. Kita habisi dia sebelum fajar. Bas itu, dan semua yang dekat dengannya. Malam itu, rencana pembantaian mulai digerakkan. Dan ketika jarum jam bergeser ke angka 2 dini hari, langit Kalideres mendadak gelap gulita. Angin berhenti, burung-burung diam, dan di kejauhan, dari lorong gelap belakang terminal, puluhan bayangan mulai bergerak menuju bas hijau tua milik seorang perempuan bernama Laras. Pertarungan berdarah yang ditunggu selama 2 dekade, akhirnya dimulai. Hujan turun pelan di tengah malam Kalideres, membasahi atap terminal dan menyapu debu ketakutan yang telah lama mengendap. Tapi malam itu berbeda. Di lorong gelap sisi barat, puluhan sosok bergerak diam-diam, menjejak aspal dengan sepatu bot, sebagian membawa besi, rantai, bahkan senjata tajam. Mereka adalah pasukan preman bayaran yang dipanggil Mat Gondrong dari penjuru Jabodetabek, brutal, haus darah, dan tak kenal belas kasih. Sasaran mereka jelas, bas hijau tua milik Laras. Mat Gondrong berjalan di barisan belakang, mengenakan jaket kulit hitam dan menenteng golok warisannya. Hujan membasahi rambut gondrongnya yang tergerai. Sorot matanya penuh dendam dan kemenangan yang ia pikir sudah diambang tangan. "Malam ini kau tamat, Laras, seperti bapakmu dulu," bisiknya dalam hati. Ia tak sadar, setiap langkah mendekat ke bas itu, justru mendekatkannya ke takdir yang selama ini ia hindari, takdir yang akan membakar kembali sejarah berdarah masa lalunya. Di dalam bas, Laras duduk bersila dengan mata terpejam. Tubuhnya diam, namun napasnya dalam. Ia sudah merasakan kehadiran mereka sejak 1 jam lalu, langkah-langkah kasar yang menyusup dari segala arah, seperti semut hitam hendak menggigit ratu. Namun Laras tak gentar. Di hadapannya, selendang hitam telah terikat di pinggang, keris kecil diselipkan di balik jaket, dan raja kuno di lengannya kini bersinar samar. Ajian rawa rontek telah ia hidupkan sepenuhnya. Tiba-tiba, lemparan batu menghantam kaca bas hingga pecah. Disusul teriakan kasar, "Keluar lo, perempuan sok jagoan." Lalu, dentuman keras menghantam bodi bas berkali-kali. Namun Laras tetap tak bergerak. Sampai satu suara jeritan terdengar, "Bu Sarti, penjual pecel lele, ditarik paksa oleh salah satu preman dan dilempar ke tanah. Ini peringatan, lo keluar sekarang, atau yang lain nyusul." Teriak mereka. Tubuh kurus Bu Sarti meringkuk di bawah hujan, bibirnya berdarah.
Itulah batasnya. Laras bangkit dengan sorot mata tajam membelah malam. Ia melangkah keluar dari bas tanpa payung, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Semua mata tertuju padanya, bahkan preman-preman yang sudah siap menyerbu pun sempat ragu. Ada sesuatu dari Laras malam itu, bukan hanya keberanian, tapi aura tak tersentuh, kekuatan yang tidak kasat mata namun menusuk hingga tulang. "Aku datang bukan untuk perang," ucap Laras lantang, menatap langsung ke arah Mat Gondrong. "Tapi kalau kalian menjadikan warga kecil sebagai tameng dendammu, maka malam ini aku yang akan menyelesaikan semua ini." Ia lalu mencabut keris kecil dari balik jaket. Ujungnya menyala merah samar, seperti bara hidup. Seorang preman nekat maju dengan besi panjang, namun dalam satu gerakan cepat, Laras menangkis dan melayangkan pukulan yang membuat tubuh pria itu terpental 3 meter ke belakang, tanpa menyentuh tanah. Suasana berubah mencekam. Petir menyambar di langit. Mat Gondrong melangkah maju, matanya merah. "Gua gak peduli ajian lo. Lo tetap manusia," teriaknya sambil mengayunkan golok. Laras menyambutnya dengan gerakan cepat, membalik dan menahan sabetan itu hanya dengan ujung keris. Dentingan logam bergema. Darah pertama tercurah, bukan dari Laras, tapi dari tangan Mat Gondrong yang terluka sobekan tak kasat mata. "Ini bukan soal manusia atau bukan," bisik Laras. "Ini tentang membayar semua luka yang kau buat." Pertarungan pun pecah di tengah hujan dan gemuruh. Bukan sekadar duel fisik, tapi benturan dua dunia, dendam gelap Mat Gondrong melawan cahaya warisan ayah Laras. Dan malam itu, Terminal Kalideres tak lagi jadi terminal biasa, tapi arena pertarungan antara kejahatan masa lalu dan harapan masa depan. Benturan antara keris Laras dan golok Mat Gondrong terdengar lagi, keras dan membelah malam. Dentingannya memantul di antara bus-bus tua dan dinding beton terminal. Hujan tak kunjung reda, justru semakin lebat, seperti langit ikut menangis melihat betapa buruknya kebencian manusia. Darah mulai menetes dari tangan Mat Gondrong, tapi wajahnya tak menunjukkan rasa sakit. Yang ada hanya dendam yang tak pernah sembuh. Ia mengayun goloknya membabi buta, berteriak penuh amarah. Namun Laras bergerak laksana bayangan, cepat dan terukur. Gerakannya tenang, namun mematikan. Setiap tebasan Mat Gondrong dibalas dengan satu gerakan mengalir yang menghindar dan menyerang balik. Di balik tubuhnya yang mungil, tersimpan kekuatan yang membuat preman-preman lain hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan duel yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Sesekali, keris Laras menyambar, menggores kulit Mat Gondrong dan membuat darahnya membaur bersama hujan. "Apa cuma ini kekuatanmu, Mat Gondrong?" seru Laras, suaranya nyaring menembus deras hujan. Mat Gondrong meraung dan melompat, mengayunkan golok dari atas kepala, namun saat golok itu mengenai bahu Laras, tubuhnya hanya terhuyung sedikit. Darah mengalir dari luka itu, tapi Laras tetap berdiri. Bahkan ketika serangan itu diulang, tubuhnya tetap tak tumbang. Saat itulah, suara bisik-bisik mulai terdengar dari para preman di belakang. "Ajian Rawa Rontek, beneran hidup." Mat Gondrong terengah, matanya membelalak. Kau bukan manusia," teriaknya penuh panik. Tapi Laras menjawab dengan tenang, "Aku manusia. Tapi tubuhku dilindungi oleh kehendak. Dan kehendak rakyat kecil, lebih kuat dari amarahmu." Ucapannya menusuk lebih dalam dari keris. Tiba-tiba, Laras menutup matanya sejenak, dan dari tubuhnya keluar kilatan energi merah samar yang membuat udara di sekitarnya bergoyang. Kain hitam di pinggangnya melambai seperti nyala api. Dua preman lain mencoba menyerang Laras dari belakang, tapi sebelum sempat menyentuhnya, tubuh mereka terpental seperti dihantam badai. Satu terlempar ke dinding terminal, satu lagi terkapar di kolong bas. Sopir-sopir dan pedagang kecil yang menyaksikan semua ini mulai bergerak. "Sudah cukup," teriak Pak Anwar, sopir senior yang biasanya diam. Ia maju, diikuti 5 sopir lain. "Kalau dia berani berdiri, masa kita diam saja?" Perlahan, para sopir dan pedagang kecil mulai membentuk lingkaran, berdiri mengelilingi Laras. Beberapa dari mereka hanya bersenjatakan kayu dan botol air, tapi sorot mata mereka berubah, tak lagi takut, melainkan penuh nyala keberanian. Mat Gondrong mundur selangkah, lalu 2, lalu 3. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Raja Terminal Kalideres merasa terpojok. Ia bukan hanya kalah kekuatan, tapi juga kalah hati. Hati orang-orang yang dulu ia tindas. Namun dendamnya belum padam. Dengan sisa tenaga, Mat Gondrong menerjang sekali lagi, kali ini membidik dada Laras dengan golok berkaratnya.
Tapi Laras tak menghindar. Ia membuka kedua tangan, membiarkan senjata itu menancap ke tubuhnya, dan tetap berdiri. Darah mengalir dari luka itu, namun Laras tidak roboh. Malah sebaliknya, matanya menyala terang. Rawa Rontek bukan membuatku abadi, tapi memberiku waktu sampai semua ini selesai. Dan malam ini, kejahatanmu tamat. Laras mencabut golok dari tubuhnya sendiri, lalu menghantamkan gagang keris ke dada Mat Gondrong. Tubuh preman itu terpental keras, menghantam dinding pos, lalu terjatuh lunglai. Semua terdiam, waktu seolah berhenti, dan ketika Laras berdiri di tengah terminal dengan darah mengalir namun wajah tetap tegak, semua sadar, Srikandi Kalideres bukan legenda. Ia nyata, dan ia baru saja merebut kembali terminal ini dari genggaman kegelapan. Berikut lanjutan dramatis bab 10 dari Srikandi Kalideres, Ajian Perempuan di Balik Kemudi. Bab ini menggambarkan dampak besar dari kemenangan Laras bagi rakyat kecil, dunia luar, dan dirinya sendiri. Fajar menyingsing perlahan di atas terminal Kalideres. Hujan telah reda, dan cahaya mentari mulai mengeringkan genangan air, darah, dan air mata yang tersisa semalam. Bus-bus tua berdiri diam, seperti saksi bisu dari sebuah perang tak tertulis yang baru saja berakhir. Di tengah terminal, tubuh Mat Gondrong tergeletak tak sadarkan diri. Beberapa anak buahnya sudah lari tunggang langgang, sementara sisanya diam, kehilangan arah, dan ketakutan oleh kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Laras berdiri di tengah terminal, tubuhnya masih bersimbah darah. Bajunya sobek, namun wajahnya tenang. Nafasnya berat, tapi sorot matanya damai. Penduduk kecil, para pedagang, sopir, kernet, anak-anak yang biasa bermain di sekitar terminal, berkerumun perlahan. Mereka mendekat, bukan karena ingin melihat luka, tapi karena ingin melihat sinar kemenangan. Sosok yang mereka anggap biasa, kini berdiri sebagai pelindung. Pak Anwar, sopir tertua di terminal, mendekat sambil membawa jaket kering. Ia menyelimuti Laras tanpa berkata apapun. Beberapa pedagang perempuan mulai memunguti puing-puing dan membuang senjata preman yang berserakan. Tak ada teriakan, tak ada perayaan. Hanya kesunyian penuh makna. Terminal Kalideres pagi itu seperti mengalami kelahiran kembali, lahir tanpa bayangan premanisme yang selama ini menguasai. Tak lama kemudian, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Rupanya bentrokan semalam tersebar luas melalui video yang direkam oleh penumpang dan pedagang. Dalam semalam, nama Laras viral di media sosial. Judul-judul bermunculan, sopir bas perempuan hadapi preman terminal, aksi heroik di Kalideres, Ajian Rawa Rontek hidup lagi. Polisi datang dengan tim lengkap, tapi yang mereka temukan bukan kerusuhan, melainkan ketenangan yang diperjuangkan dengan darah. Seorang perwira polisi, AKP Eko, mendekat ke Laras dan bertanya pelan, "Kamu yang bernama Laras?" Laras mengangguk, "Kami akan amankan Mat Gondrong dan anak buahnya. Tapi soal kamu, banyak yang ingin tahu siapa kamu sebenarnya." Laras hanya menjawab singkat, "Saya cuma sopir bas, Pak. Sama seperti yang lain. Cuma kali ini, saya berdiri ketika yang lain dibungkam." Jawabannya sederhana, namun membuat sang perwira menatap dengan hormat. Hari-hari berikutnya, Laras menjadi simbol. Wartawan datang, aktivis berdatangan, bahkan pejabat daerah menghubunginya untuk memberi penghargaan. Namun Laras tak mencari panggung. Ia tetap menyetir busnya, mengantar penumpang, menyapa pedagang, dan membersihkan bangku seperti biasa. Ia tahu, musuh terbesar bukan hanya preman, tapi ketakutan dan ketidakpedulian yang diam-diam membunuh dari dalam. Terminal Kalideres perlahan berubah. Tidak ada lagi pungutan liar. Pedagang mulai berjualan tanpa rasa was-was. Sopir-sopir yang dulu tunduk, kini saling bantu dan saling jaga. Semua ini terjadi bukan karena satu ajian sakti, tapi karena satu keberanian yang menyulut semangat banyak orang. Dan nama Laras pun perlahan menembus batas terminal, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, tentang seorang perempuan sopir bas yang tubuhnya bisa dihancurkan, tapi jiwanya tak pernah mati. Dan di malam hari, ketika terminal kembali sepi, Laras duduk di bangku busnya yang kosong. Ia menatap langit sambil menggenggam keris kecil peninggalan ayahnya. Di balik luka dan lelahnya, ada senyum yang sangat pelan. "Bapak, tugas ini belum selesai. Tapi setidaknya, Kalideres sudah tak lagi gelap." Dan di langit yang terang itu, bintang-bintang seakan menjawab, bahwa perjuangan perempuan ini baru saja dimulai. Ketika Kalideres mulai tenang, daerah lain justru mulai bergolak. Terminal Grogol,
Tanjung Priok, dan Pulau Gadung mulai resah. Kabar tentang Mat Gondrong yang tumbang bukan hanya menjadi cerita viral, tapi juga alarm bagi para penguasa bayangan di terminal lain. Mereka merasa terusik. Jika satu perempuan bisa menumbangkan Raja Terminal Kalideres, maka kekuasaan mereka pun bisa terancam sewaktu-waktu. Dan seperti binatang liar yang kehilangan wilayah, mereka mulai merapat, mencari siapa musuh baru yang harus disingkirkan. Di salah satu gudang tua kawasan Cilincing, berkumpul 3 nama besar dalam dunia preman angkutan, Babe Rizal Grogol, Komar Bintaro, dan Jampang Tanjung Priok. Mereka duduk mengelilingi meja kecil sambil menyulut rokok. Anak perempuan itu, Laras. Dia bukan sekadar sopir, dia pembakar api, ucap Babe Rizal sambil menatap layar ponsel yang memutar ulang video duel Laras melawan Mat Gondrong. Kalau kita biarin, pengaruh dia bakal nular ke terminal kita, timpal Komar dengan nada penuh amarah. Jampang, yang dikenal paling bengis, mengepalkan tinjunya. Kita bentuk tim, kirim orang ke Kalideres, bikin dia ciut, kalau perlu, hilangkan sekalian. Suara itu dingin, tanpa keraguan. Mereka bukan ingin mencari keadilan, mereka hanya ingin menjaga takhta mereka tetap berdiri. Dunia mereka dibangun di atas rasa takut, dan kehadiran Laras telah menumbuhkan harapan, senjata paling berbahaya bagi para penguasa. Gelap, sementara itu, di terminal Kalideres, Laras kembali ke rutinitasnya. Setiap pagi ia menyapu dalam bas, membersihkan kaca, dan menyapa pedagang dengan senyuman. Tapi jauh di balik senyum itu, hatinya gelisah. Ia tahu kemenangan atas Mat Gondrong bukan akhir, tapi pembuka pintu pada musuh-musuh yang lebih besar. Teror bisa datang kapan saja, dari arah mana saja. Dan karena itulah ia tak pernah jauh dari keris kecil dan selendang hitam di balik jaketnya. Suatu malam, ketika Laras pulang lebih larut dari biasanya, ia merasa diawasi. Di persimpangan jalan sempit menuju rumahnya, 3 orang lelaki berbadan besar berdiri diam, seolah menunggunya lewat. Ia tetap tenang, melajukan motor pelan. Ketika salah satu dari mereka mengangkat tangan seolah hendak menyapa, Laras justru mempercepat laju tanpa mengalihkan pandangan. Ia tahu, mereka bukan orang sini. Mereka bukan sekadar preman, mereka adalah pesan, kami tahu kamu. Kami sedang mendekat. Keesokan harinya, warung Bu Sarti kembali dilempari batu. Kaca pecah, dan di pintu kayunya tertulis kalimat dengan cat merah menyala, Kalideres akan dibakar lagi. Warga langsung panik, sebagian mulai takut, sebagian lagi marah. Tapi Laras berdiri di depan warung itu sambil menghapus tulisan tersebut dengan air dan sikat. Kalideres bukan milik mereka lagi, ucapnya tenang di hadapan warga. Kalau mereka datang, kita hadapi. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan bersatu. Laras mulai mengumpulkan sopir-sopir dari berbagai trayek. Ia ajak bicara, mendengar keluh kesah mereka, dan mengajak mereka berlatih bela diri ringan setiap malam. Kalau preman datang dengan kekerasan, kita jawab dengan keberanian dan solidaritas. Karena kalau kita biarkan satu orang berdiri sendiri, maka satu terminal bisa jatuh. Kalimat itu membakar semangat baru. Terminal Kalideres mulai berubah, dari sekadar tempat tunggu bas, menjadi markas semangat rakyat kecil. Namun di kejauhan, bahaya terus merapat. Di atas kereta malam menuju Jakarta, seorang lelaki bertato harimau di dada sedang membaca koran bergambar Laras. Di wajahnya ada senyum dingin, dan di tangannya, sebilah belati hitam yang konon tak bisa dilihat mata biasa. Namanya Togar, algojo bayaran yang disebut-sebut hanya datang saat kekuatan biasa tak lagi mempan. Ia bukan preman biasa, ia dikirim, untuk menghabisi Sri Kandi Kalideres. Pagi itu, langit Kalideres tampak kelabu. Angin berembus dingin dan menusuk, seperti membawa kabar buruk yang tak bisa dijelaskan. Laras baru saja memarkir busnya ketika Pak Anwar datang dengan napas tersengal. Di tangannya, secarik kertas kumal dengan tulisan tangan kasar. 1 nyawa akan tumbang setiap fajar. Laras akan menyusul terakhir. Wajah Laras menegang. Ia mengenali pola ancaman ini. Bukan sekadar gertakan preman, melainkan pesan dari pembunuh bayaran yang bekerja dalam diam dan tanpa belas kasihan. Ingatannya langsung melayang ke nama yang ia dengar dari telik sandi ayahnya dulu, Togar, lelaki tanpa suara, tanpa belas kasihan, hanya datang untuk menghabisi orang-orang yang terlalu mengganggu sistem. Dan sekarang, ia sudah di Kalideres. Hari itu berlalu dengan penuh ketegangan. Beberapa sopir mulai mengunci kendaraan lebih awal. Pedagang tak lagi berani membuka lapak hingga malam.
Bahkan anak-anak kecil yang biasa bermain di belakang terminal, hari itu tak muncul sama sekali. Mereka semua merasa diawasi. Dan ketakutan itu menjadi nyata saat malam tiba. Seorang kernet muda, Sunny, ditemukan pingsan di samping pos penjagaan dengan luka tusuk halus di bahunya. Tidak membunuh, tapi cukup untuk memberi pesan. Laras datang ke tempat kejadian, menatap luka Sunny sambil mengepal tangan. Dia ingin membuat kita takut. Tapi kita tidak akan mundur, gumamnya. Di dalam dirinya, ajian rawa rontek mulai bergemuruh. Namun kali ini, ia sadar, ini bukan soal dirinya saja. Ini soal semua orang di terminal. Ia tak bisa menghadapi Togar sendirian. Ia butuh hati dan keberanian rakyat kecil untuk melawan ketakutan ini bersama-sama. Malam itu, Laras menggelar pertemuan rahasia di ruang kosong belakang warung Bu Sarti. Di sana hadir para sopir, pedagang, bahkan beberapa warga sekitar. Ia berbicara pelan, tapi tajam. Kalau kita biarkan dia menakuti kita satu-satu, maka kita akan tumbang satu-satu. Tapi kalau kita berdiri bersama, tak peduli seberapa gelap malam ini, kita akan jadi cahaya. Ucapannya menyalakan nyala baru dalam hati semua yang hadir. Mereka mulai percaya, bukan hanya pada Laras, tapi pada diri mereka sendiri. Togar tak menyerang esoknya, ia hanya menaruh boneka kecil tergantung di kaca bas Laras dengan leher terjerat kawat halus. Tak ada suara, tak ada jejak, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Laras hanya menatap boneka itu sejenak, lalu melepasnya dengan tenang dan membakarnya di depan umum. Kalau dia ingin bayangan, maka kita kasih cahaya, ucapnya, lalu menyalakan lampu-lampu seluruh area terminal bersama warga. Malam itu, Kalideres terang benderang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun Togar tidak tinggal diam. Di tempat persembunyiannya, ia menatap api yang membakar boneka itu lewat video. Bibirnya menyeringai, menarik, katanya lirih. Ia mulai melukis pola lingkaran di lantai dengan darah ayam hitam, pertanda bahwa ia akan menggunakan kekuatan yang lebih gelap, ajian gelap nirmala, ilmu mematikan warisan dukun Jawa Tengah, yang konon bisa membungkam rawa rontek sekalipun. Dan tanpa mereka sadari, malam-malam Kalideres mulai dihantui kembali. Tapi kali ini, Laras tak akan lari. Ia bersiap, dan di balik ketegangan yang memuncak, satu hal menjadi jelas, pertempuran besar belum selesai, itu baru saja dimulai. Malam ketiga setelah serangan boneka gantung, terminal Kalideres kembali terasa sepi. Lampu-lampu masih menyala terang, tapi suasananya jauh berbeda. Angin malam berembus lebih dingin, dan para sopir lebih memilih tidur di dalam bus masing-masing daripada berkumpul seperti biasa. Laras duduk di bangku depan busnya, menggenggam keris kecil peninggalan ayahnya. Ia bisa merasakan hawa gelap yang belum pernah ia temui sebelumnya, dingin, pekat, dan menusuk jantung. Tepat pukul 3 dini hari, tiba-tiba lampu di seluruh terminal padam serentak. Kegelapan turun seperti tirai raksasa. Tak lama kemudian, kabut tipis muncul entah dari mana, menyelimuti seluruh terminal. Laras berdiri perlahan, lalu melangkah keluar dari busnya dengan hati-hati. Suasana begitu hening hingga napasnya sendiri terdengar bergema. Dari balik kabut, suara langkah kaki mendekat pelan, berat, dan mengandung niat mematikan. Lalu muncullah Togar, wajahnya keras, tanpa ekspresi. Di tangannya tergenggam belati hitam berkilau, dan dada telanjangnya memperlihatkan Raja Harimau yang seolah bergerak sendiri di bawah kulit. Jadi ini dia perempuan rawa rontek, ucapnya datar. Laras menjawab tanpa gentar, dan kau si bayangan yang suka main sembunyi. Kenapa tidak dari kemarin? Togar menyeringai. Karena malam ini bukan untuk gertakan. Ini malam untuk memutus hidupmu, meski ajianmu menyambungkannya. Tanpa aba-aba, Togar menyerang. Gerakannya cepat, hampir tak terlihat. Tapi Laras berhasil menghindar dan membalas dengan tebasan keris yang mengenai bahu Togar. Namun saat darahnya mengalir, Togar justru tertawa. Bagus, kita mulai. Ia lalu menancapkan belatinya ke tanah sambil melafalkan mantra kuno. Tanah di bawah kaki Laras bergetar. Angin berputar, dan sosok-sosok bayangan muncul dari balik kabut, bukan manusia, melainkan roh-roh gelap dari ajian gelap nirmala. Laras bersiap, ajian rawa rontek di tubuhnya mulai bergetar. Namun kali ini, ketika salah satu bayangan menyentuh bahunya, ia merasa tubuhnya melemah. Luka dari duel sebelumnya tiba-tiba terasa kembali. Nafasnya tercekat. Tidak mungkin, gumamnya. Rawa rontek seharusnya membuat tubuhnya pulih seketika. Tapi sekarang,
ajian itu seolah ditekan oleh kekuatan lain. Togar melangkah mendekat, suaranya dingin, "Kau bisa hidup 1000 kali. Tapi malam ini, aku matikan jiwamu dulu, baru tubuhmu." Laras menggertakkan gigi, mencoba mengusir rasa sakit dan ketakutan yang mulai menyelinap. Ia tahu, ini bukan sekadar duel fisik, tapi perang ajian dan keyakinan. Ia menutup mata, mengingat wajah ayahnya, suara ibunya, dan semua warga terminal yang kini menggantungkan harapan padanya. Dari dalam hatinya, ia berseru, "Ajian ini bukan warisan untukku sendiri, tapi untuk menjaga yang lain." Saat itu pula, cahaya merah samar mulai kembali menyala di kerisnya, pelan, tapi pasti. Dua bayangan menyerang bersamaan. Laras menghentakkan kaki ke tanah, dan dengan teriakan keras, ia menebas keduanya dengan satu putaran penuh. Bayangan itu buyar, dan tubuh Laras kembali tegak meski darah masih menetes. "Kau pikir aku cuma bergantung pada rawa rontek?" katanya pada Togar. "Aku hidup bukan karena ajian ini, aku hidup karena orang-orang yang berdiri di belakangku." Pertarungan kembali pecah. Togar mulai kehilangan kendali. Serangan-serangannya makin brutal, tapi Laras melawan dengan keberanian yang justru semakin menyala. Di balik kabut tebal, suara dentingan keris dan teriakan jiwa-jiwa yang terbebas bergema hingga subuh. Dan di ujung malam itu, satu hal menjadi jelas, rawa rontek boleh diuji, tapi tekad Laras tak bisa dipatahkan. Langit Kalideres perlahan memerah, menandai pergantian malam menuju subuh. Tapi di jantung terminal, pertarungan masih berkobar. Togar kini terlihat berbeda, rahangnya mengeras, bola matanya memerah, dan dari tubuhnya memancar aura hitam pekat yang tak wajar. Ajian gelap nirmala telah membawanya ke titik tak kembali. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah bayangan kegelapan yang hanya punya satu tujuan, menghancurkan Laras. Namun Laras pun telah berubah. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya menyala terang. Keris warisan ayahnya kini bersinar merah darah, bukan karena kemarahan, melainkan karena tekad yang membakar, melindungi semua yang tak bisa melindungi diri sendiri. Napasnya berat, tapi langkahnya tak goyah. Ajian rawa rontek bukan untuk keabadian, tapi untuk memberi waktu, agar aku bisa menyelesaikan tugasku, gumamnya. Togar melompat, belatinya mengarah ke dada Laras. Namun Laras tak menghindar, ia malah maju satu langkah, menembus serangan itu. Belati itu menancap ke perutnya, tapi sebelum darah sempat jatuh ke tanah, tangan Laras sudah mengunci leher Togar, dan kerisnya menusuk tepat ke dada musuhnya. Suara keras terdengar, seolah dua alam saling bertabrakan. Togar menjerit, bukan karena rasa sakit, tapi karena ajian gelapnya mulai runtuh oleh cahaya dari dalam tubuh Laras. "Kenapa kau tak mati?" jerit Togar, tubuhnya gemetar. Laras menatapnya tajam, "Karena aku tak sendiri." Di detik itu, dari segala penjuru terminal, muncul warga yang menyalakan api, berdiri membentuk lingkaran perlindungan. Sopir, pedagang, kernet, dan anak-anak jalanan, mereka semua berdiri diam, membawa obor sederhana. Laras berdiri di tengah cahaya itu, dan Togar mulai melemah. Ajian gelap tak lagi punya tempat dalam lingkungan yang dipenuhi niat tulus dan doa rakyat kecil. Dengan satu hentakan, Laras mencabut kerisnya dan mendorong tubuh Togar hingga terlempar dan jatuh keras di aspal. Darahnya mengalir, dan belati hitamnya hancur jadi debu. Kabut pun perlahan sirna, langit cerah, dan suara azan subuh mulai terdengar dari masjid kecil dekat terminal. Laras terhuyung, lalu jatuh berlutut. Ajian rawa rontek telah melewati batasnya. Tapi sebelum tubuhnya tumbang, Pak Anwar dan Bu Sarti memeluknya. "Kau sudah menyelamatkan kami," bisik mereka. Tangis mulai terdengar, warga satu persatu menghampiri, membawa air, selimut, dan doa. Laras sadar, ia tak lagi sendiri. Bahkan jika tubuhnya roboh sekarang, semangatnya telah menular ke hati semua orang di sekitarnya. Rawa rontek bukan lagi miliknya sendiri, ia telah menjadi jiwa kolektif seluruh Kalideres. Dan itulah yang membuatnya lebih kuat dari kekuatan apapun. Togar digeletakkan dalam keadaan sekarat. Polisi datang tak lama kemudian. Tidak dengan sirene, tapi dengan langkah diam-diam dan wajah penuh kebingungan. Mereka tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tapi warga tahu, Kalideres tahu, malam itu, sejarah baru tercipta bukan dari kekuasaan, tapi dari keberanian seorang perempuan bernama Laras. Saat matahari terbit sepenuhnya, Laras dibaringkan di dalam busnya, dikelilingi warga yang mengantar dengan doa. Ia tersenyum samar,
menatap langit yang dulu pernah ia benci, dan berkata lirih, "Kalau aku harus tumbang, pastikan kalian tetap berdiri." Dan pagi itu, terminal Kalideres tak lagi jadi tempat perhentian, melainkan titik awal kebangkitan rakyat kecil. 2 hari telah berlalu sejak malam pertarungan itu. Terminal Kalideres tak lagi sama. Tidak ada lagi suara teriakan preman, tidak ada pungli, tidak ada kekerasan tersembunyi di sudut gelap. Yang terdengar kini hanyalah suara deru bas, tawa anak-anak yang kembali bermain, dan pedagang kecil yang mulai menata kembali dagangan mereka dengan damai. Terminal itu pulih, tapi tidak melupakan. Laras terbaring di ruang kecil belakang warung Bu Sarti, tubuhnya lemah, luka-lukanya masih dalam penyembuhan. Dokter dari puskesmas datang diam-diam setiap malam untuk merawatnya. Namun ia lebih sering menatap langit-langit dengan mata terbuka. Tak banyak bicara, tapi sekali ia tersenyum, seluruh warga tahu bahwa semangatnya belum padam. Ia hanya sedang memulihkan diri dari pertarungan bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Pak Anwar duduk di sampingnya, menggenggam tangan Laras. "Kami sudah mulai jaga malam, Las. Anak-anak muda gantian ronda, preman-preman dari luar udah nggak berani masuk. Kami belajar dari kamu, dari keberanianmu." Laras tak menjawab, tapi air matanya jatuh pelan. Bukan karena sakit, tapi karena lega, segala yang ia pertaruhkan, tak sia-sia. Media mulai datang, wartawan, aktivis, bahkan tokoh masyarakat ingin bertemu Laras. Tapi Laras memilih tetap diam di terminal, di antara orang-orang yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Ia menolak penghargaan formal, namun menerima satu lukisan dinding besar bergambar dirinya sedang menggenggam keris di depan bas tua, dengan tulisan di bawahnya, "Perempuan yang membawa terang." Masyarakat mulai menyebutnya bukan hanya sebagai sopir, bukan juga sekadar pendekar. Mereka menyebutnya penjaga jalan, perempuan yang menjaga arus kehidupan tetap mengalir di tengah tekanan dan kejahatan. Bahkan anak-anak kecil yang dulu takut naik bas, kini berani dan berkata, "Kalau ada Kak Laras, kita aman." Nama Laras hidup dalam obrolan, dalam cerita-cerita malam, dalam setiap bas yang melaju dari Kalideres menuju berbagai kota. Beberapa minggu kemudian, Laras akhirnya kembali ke kursi sopirnya. Meski tubuhnya masih terasa berat, tapi tangannya tetap kuat menggenggam setir. Saat busnya melaju keluar dari terminal untuk pertama kali setelah pertarungan itu, semua warga berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan, memberikan bunga, dan meneriakkan satu kalimat. "Terima kasih, Laras." Laras menatap lewat kaca spion, melihat wajah-wajah yang dulu ditindas kini tegak berdiri. Ia tersenyum pelan, lalu membisikkan doa dalam hati. "Bapak, Ibu, aku sudah menunaikan tugas. Tapi jalan ini masih panjang. Dan aku akan terus menjaganya." Bas itu pun melaju ke barat, diiringi cahaya mentari pagi dan harapan baru di setiap roda yang berputar. Karena sejatinya, perjuangan tak pernah benar-benar selesai. Tapi jika satu orang berani berdiri, maka 1000 orang akan menyusul di belakangnya. Dan nama Laras, si sopir bas Kalideres, akan terus hidup sebagai legenda, di jalanan, di hati rakyat kecil, dan di setiap terminal yang menolak kembali menjadi sarang ketakutan.